ngaji yang ngajar, itu ya. Jangan sampai ngaji males, ngajar nggak bisa. Kita sudah bahas pada paragraf berikutnya ini. Wa hukmul alim, ya. Dan bermula hukumnya orang yang berilmu fi hadzal zaman, pada zaman ini, ayat tazila, supaya hendak berujlah. In aroda, jika dia ingin salamata dinihi, selamat agamanya. Ya. Jadi ini ada pernyataan Imam Ghazali, ya, bahwa bagi orang yang alim fi hadzal zaman, supaya ayat tanzilah, supaya uzlah, in aroda salamata dini, jika ingin dia selamat agamanya. Nah, memahami maksud dari kalimat fi hadzal zaman, ya tentu kita harus bisa memahami aspek ya sosial politik, ya, terutama pada zaman Imam Ghazali. Ya, pada zaman Imam Ghazali, ya, itu muncul atau didominasi banyak ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama lahir, ulama-ulama yang hobinya jidal. Jadi ini konteks fi hadzal zaman. Kalau kita melihat pada era Imam Ghazali, ya, kurang lebih abad 12, ya, abad 11-12, ya, karena beliau meninggal 1111, ya. Ini abad 11-12. Itu kalau kita melihat kondisi sosial politik pada zaman Imam Ghazali, itu banyak sekali bermunculan para ulama-ulama fuqaha, ahli kalam, kemudian filosof. Maka Imam Ghazali mengkritik soal filsafat yang dianggap tidak hanya mengkritik yang dianggap ini menyimpang. Itu. Ya, tahafudul falasifah, kemudian dibantah oleh Ibnu Rus, tahafudut tahafud, ya. Kemudian dalam ilmu kalam, dan juga termasuk, ya, Imam Ghazali, karena kondisi sosial politik di Baghdad saat itu, ya, menurut batiniahnya tidak kondusif, kemudian beliau hijrah ke Damaskus. Nah, di Damaskus, ya, beliau bertemu dengan, ya, seorang guru spiritual, kemudian uzlah di menara Masjid Damaskus. Nah, disitulah beliau uzlah, ya, merasakan, mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani. Itu. Ya, maka kalau dipahami secara konteks yang demikian, oh, bisa memahami kenapa Imam Ghazali, ya, harus hijrah dari Baghdad kemudian pindah ke Damaskus, karena di Baghdad beliau merasakan kekeringan spiritual. Beliau masyhur dianggap sebagai fuqaha, ahli fikih. Dianggap beliau masyhur, ya, dalam hal ilmu kalam, termasuk beliau masyhur dalam ilmu filsafat. Tapi dalam ilmu rohani beliau masih kering. Nah, maka dalam perjalanan di Damaskus ini, Imam Ghazali, ya, bertemu dengan guru spiritual, ya, mursyidnya yang membimbing sampai beliau
kholwat di masjid, kemudian mengarang kitab Ihya ini. Jadi ayat tazila in aroda salamata dini. Maksudnya kalau orang yang ngajinya atau basic keilmuannya hanya ilmu-ilmu zahir, ya, misalkan dia ahli dalam ilmu kalam, ahli dalam fikih, ahli dalam filsafat, ini konteks Imam Ghazali di Baghdad, ya ini ruhaninya kering. Akhirnya ulama, fuqaha, ulama lahiriah ini kan hobinya debat, terus mujadalah, terus akhirnya salamata dinihi, untuk mencapai salamata dinihi sulit. Itu maka harus kontemplasi, ayat tazila. Tapi kontemplasinya terarah, harus punya guru mursyid yang membimbing, yang sudah arifin billah. Jangan memahami teks ini, ya kan, tiba-tiba besok nyari tempat di Gunung Salak sana misalkan, gitu. Pengen uzlah. Kenapa? Imam Ghazali menyampaikan begitu. Ya, kalau uzlah nggak punya ilmu, bahaya. Nggak punya pembimbing, bahaya. Itu. Maksud dari uzlah ini supaya salamata dinihi, selamat agamanya tadi. Ada tambahan ilmu spiritualitas. Karena ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tasawuf ini penting. Ilmu tasawuf ini mulai mengoreksi kotoran-kotoran batinnya. Orang ilmu kalam tidak pernah bicara tentang soal kotoran-kotoran batinnya. Ya, apalagi orang filsafatnya hanya sebatas filsafat yang akli, yang rasional murni misalkan. Nah, ini di wilayah tasawuf ini mengalami kekeringan. Maka salah satu cara untuk bisa merasakan adalah uzlah. Itu. Karena dengan uzlah itu terbukti, ya, Imam Ghazali mendapatkan pengalaman spiritual, kemudian akhirnya beliau melahirkan sebuah karya yang luar biasa ini. Ihya ini hampir ihya'ul alam, menghidupkan alam semesta. Ihya'ul ulama, menghidupkan hatinya para ulama. Itu santri juga sama. Ihya'us sanatir, menghidupkan hatinya para santri, juga harus ngaji ihya. Ini. Nah, supaya salamata dini. Sebab kalau enggak ngerti ilmu tasawuf itu, ya, misalkan maaf ini, kalau ulama kok belajar fikih sudah tuntas semuanya, enggak kesentuh ilmu ihya, enggak kesentuh ilmu hikam, enggak kesentuh, ya, ilmu bidayatul hidayah, minhajul abidin, ilmu-ilmu tasawuf itu pasti kering. Itu pasti kering. Maka untuk supaya kita selamat, artinya, ya, ketika kita menuju Allah itu memiliki bekal yang komplit lahir batin, ya ilmunya harus komplit. Itu. Fa innahu la yara mustafidan, karena tidak dilihat manfaat yatlubu faidatan lidinihi, karena tidak dilihat manfaat yang diperoleh, ya, untuk agamanya. Itu maksudnya kalau ya ngaji sebatas fikih, ya paham fikih oke. Ya. Tapi aspek rohani batiniah ini juga nuntut dia perlu suplemen ilmu.
Kalau nggak dikasih, tidak diberikan akses suplemen ilmu, ya akhirnya menjadi kering. Bal li talibin balla taliba illa li kalamin muzakhrafin. Ya, itu. Bahkan la taliba, ya, tidak mencari, ya, la taliba, tidak ada orang yang mencari illa li kalamin muzakhrafin. Dia hanya ingin menyampaikan yang sifatnya hanya pemanis gitu. Jadi dia menyampaikan ilmu tapi tidak didasari dengan basic spiritual. Pengalaman, zuknya itu enggak masuk. Gitu. Hanya sebatas kamuflase. Ini kalau belum merasakan tadi ayat tazilah. Yastamilu bihil awam. Yastamilu condong bihi dengannya siapa awam-awam. Ini maksudnya ya ulama-ulama yang maaf tanda kutip yang hanya belajar aspek ilmu lahir tok, ya, misalkan ilmu fikih tok, ya. Yaitu hanya tadi menyampaikan hal-hal yang sifatnya lahiriah dan hanya sekedar pemanis. Maka orang-orang awam lebih tertarik fi ma'radil wa'di, dalam ma'rad. Ma'rad itu kalau bahasa modernnya itu pameran. Kalau di fi ma'radil wa'di, dalam pameran nasihat. Awil jidal, atau berdebat. Nah, ini yang oleh Imam Ghazali dijelaskan lah, orang-orang awam yang orang awamnya juga enggak tersentuh ilmu tasawuf ini suka kalau ada orang yang hanya sekedar pandai dalam menyampaikan nasihat tapi kosong isinya, atau hanya sekedar dia pandai berdebat gitu. Tidak pernah dia muhasabah, mengoreksi kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Ya tawassalu bihi ila ifhamil akron. Kemudian kemampuan-kemampuan ini, ya, apabila dimiliki oleh seseorang itu bisa menyebabkan ya banyaknya atau munculnya penyangkalan ya dari teman-teman yang lain. Wa yataqarrabu bihi ila sultan, dan bahkan dapat mendekatkan diri kepada sultan. Wa yasta'malu fi ma'radil munafasah, dan dia akan nampak ya dalam tampilan ya, dengan penuh pesona lahiriah wal mubah, dan tampilan yang istilahnya mubah itu pamer. Ini kritik Imam Ghazali ini cukup menggelitik ya. Ini yang dikritik adalah orang-orang yang berilmu tapi ilmunya sebatas ilmu yang lahir. Jadi Imam Ghazali menyadarkan kepada kita jangan sampai kita terjebak pada ilmu-ilmu lahir melupakan ilmu batin. Karena kalau ilmu batinnya kosong, ilmu lahir tok yang dominan,
tadi sifat-sifatnya muncul di sini. Yastamil bil awam. Dia akan digandrungi oleh orang awam. Yastamil bil awam itu bahasa kerennya itu digandrungi oleh orang-orang, digandrungi oleh follower-follower awam. Kajian-kajian yang hakikat begini, ya jarang yang suka. Karena memang memahaminya susah, ngamalinya juga susah, gitu kan? Masalahnya di situ. Kemudian dampak berikutnya, dia akan menjadi orang yang suka menampilkan nasihat-nasihat yang ini nasihatnya istilahnya hanya permukaan saja. Karena misalkan ya, dia berbicara tentang syukur, sabar, ridho, sebatas teoritis, belum merasakan bagaimana apa itu sabar, apa itu syukur. Gitu. Sehingga nasihat-nasihatnya ini hanya sebatas permukaan. Kemudian ada juga sebatas pengen dikenal sebagai ahli jidal. Wah, dia kalau berdebat itu pasti menang. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau dia berdebat bisa mendebat lawan terus lawannya kalah. Ini menjadi tujuan, ini yang nggak boleh. Kalau seorang salik punya ilmu mendebat orang yang misalkan membantah atau orang yang menyesatkan ilmu tasawuf dibantah dengan argumentasi ilmu, ya nggak masalah karena nggak ada tujuan untuk menjadi jidal. Tapi kalau orang yang sudah kena penyakit tadi, pokoknya selalu pengen tampil untuk mendebat siapa saja. Lah ini ya tanda-tanda ada penyakit di dalamnya. Kemudian hal itu juga bisa memancing ya penyangkalan dari yang lain. Muncullah perdebatan yang panjang. Kemudian yang menarik ini wa yataqarrabu ila sultan. Oh, kalau dia misalkan ahli dalam diplomasi, ahli di dalam mengolah kata, ahli dalam berbusa basi misalkan, ahli ya, akhirnya dipanggil oleh sultan. Artinya ada potensi itu. Ya. Nah, ini tentu bisa dibedakan. Kalau dia diperlukan oleh sultan untuk memberikan nasihat, itu berbeda. Tapi kalau orientasi dia menampilkan keilmuannya supaya mendapatkan perhatian sultan, ini yang tadi salah. Kalau orientasi tujuannya supaya dikenal oleh sultan, supaya dipanggil oleh sultan, atau supaya diangkat sebagai muftinya sultan, tidak. Tapi kalau dia memang orang yang berkualitas, diperlukan ilmunya ya sebagai khidmah, itu beda dengan orang yang punya orientasi tapi niatnya sudah salah, hanya sekedar buat wah-wahan atau gagah-gagahan. Maka di sini fi ma'radil munafasah, walaupun ini hanya orientasinya tadi pengen kelihatan wah-wahan, wah dia diperlukan oleh sultan, dia ulama sultan. Itu hanya sebatas menjadi tujuan. Itulah. Maksudnya ujungnya dia hanya mencari orientasi ke situ. Ya. Tidak ilmu yang dipahami untuk diamalkan supaya menjadi dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang tawadhu, tapi orientasinya adalah orientasi kepada kedudukan, ya, dekat dengan sultan, kemudian ditambah lagi ya untuk keren-kerenan. Jadi fi ma'radil munafasah wal mubahah ini hanya sebatas untuk keren-kerenan.
Nah, ini kalau ada niatan lintasan seperti ini segera ya dihilangkan, sebab ini salah satu tipu daya ya setan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka oleh Imam Ghazali untuk bisa menghilangkan tipu daya setan tadi, ya paling enggak ya latihanlah uzlah, merenung, kontemplasi, ya mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan pencerahan. Kemudian berikutnya wala yatlubu ghaliban ila litawassul ila taqaddum alal amsal. Dan dia tidak mencari ya secara umum kecuali dia sampai pada istilahnya dia berhasil memenangkan kompetisi gitu ya. Ila taqaddum alal amsal ya. Ini memenangkan kompetisi gitu. Wa tawalil wilayat wastilabil amwal. Dan orientasinya mendapatkan kedudukan, dan ditambah lagi orientasi yang terakhir tujuannya untuk memperkaya diri. Nah, ini warning dari Imam Ghazali, ini penting bagi orang yang berilmu supaya hati-hati, ternyata ada jebakan-jebakan. Kalau batinnya tidak bersih, kotoran-kotoran dalam dirinya tidak dibersihkan, pasti akan terseret oleh tipu daya setan yang masuk kepada orang yang berilmu. Akhirnya orientasinya orang yang berilmu tadi ngikutin irama dan tipu daya setan yang ujung-ujungnya tadi adalah ya bisa nampak wah-wahan, kemudian mendapatkan sebuah kedudukan, ditambah lagi wastila bilmal untuk bisa menarik harta supaya menjadi orang yang kaya raya. Nah, ini orientasi yang demikian ini oleh Imam Ghazali dikritik, dinasihati gitu. Kalau ada santri dijewer, santri kalau niatmu tuh begitu jangan, tuh nggak benar. Maka dengan ngaji kitab Ihya ini sama saja mengkaji diri kita supaya kita mendapatkan nasihat dari kitab Ihya ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Oh iya, akhirnya punya ilmu, punya wawasan. Oh begini ternyata nggak boleh. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak tersentuh ilmu tasawuf, apa yang tadi diuraikan oleh Imam Ghazali itu hal yang terjadi pada abad 11-12 Hijriah, pada zaman Imam Ghazali masih hidup. Jadi konteks sosial politiknya yang pada saat itu terjadi ya seperti itu. Banyak ulama-ulama yang orientasinya hanya sebatas itu. Maka Imam Ghazali memilih uzlah, pindah ke Damaskus untuk menggali potensi ruhaniyah. Sebab kalau tidak tadi orientasinya ya seperti itu, pengen diangkat oleh sultan, ya pengen ini, ujung-ujungnya ya istilah UUD ya, istilahnya ujung-ujungnya duit. Nah, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, ini salah niat ya. Ini karena apa? Karena kegelapan dalam dirinya, ya tidak segera mendapatkan pencerahan, karena tidak mau riyantuh mujahadah, tidak mau mencari ilmu, tidak mencari guru, akhirnya dia keseret oleh tipu daya iblis yang masuk ke dalam diri kita. Fahaula kulluhum, ya mereka itu semuanya yaktadi ad-din wal hazma wal i'tizal anhu. Fa in sudifa talibun lillahi wa mutaqarribun bil ilmi ila Allah fa akbarul kabair.
Jadi maksudnya bahwa orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu yang sudah memiliki ilmu lahir dan batin, ya, orientasinya itu hanya lillah, kemudian tujuan ilmu itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka fa'akbarul kabair, kalau ada orang yang berilmu, ya, dia ilmunya sudah komplit lahir batin, terus dia iktizal, menyendiri atau beruzlah, maka ini akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair, paling besar-besarnya dosa besar. Ini kalau kondisi sosial politik, ya, di masyarakat itu banyak orang yang haus ilmu, banyak orang yang istilahnya jatuh pada keawaman di dalam ilmu, ya, tidak mengenal ilmu tasawuf, tidak mengenal ilmu hakikat, tidak mengenal ilmu tarekat sebagai bagian dari ilmu batin. Kok dia berilmu terus minta pengen uzlah, membiarkan umat dalam kebodohan, ini termasuk akbarul kabair, ya, termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar ini orang yang berilmu kemudian meninggalkan umat untuk berasik masuk sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Ini penting. Ini kan kalau kita nggak disadarkan oleh Imam Ghazali begini, wah, dia orang berilmu, egois, pengen kholwat, tapi umat diabaikan. Ternyata oleh Imam Ghazali, ini justru dosa paling besar itu begini. Kalau ada orang berilmu, ya, dia ditunggu, diperlukan oleh umat untuk memberikan pencerahan, kemudian dia meninggalkan, kemudian kholwat menyendiri, iktizal. Ini dosa yang paling besar. Wa kitmanul ilmi minhu, dan dia menyembunyikan ilmu. Dia berilmu, ya, umatnya misalkan terjebak pada ibadah yang aspek syariah tok, nggak ngerti soal hakikat, nggak ngerti soal torekoh, istilahnya untuk ngisi ruang batinnya yang kosong, ya, kok kemudian ditinggal pengen uzlah, akhirnya dia nggak bisa memberikan pencerahan kepada umat, kepada publik. Nah, ini termasuk juga bagian dari akbarul kabair itu. Wahada la yusadifu bi balatin kabirah, dan ini tidak juga, la yusadifu itu tidak juga bertepatan di banyak negara yang lebih besar dari salah satu atau dua. Jadi maksudnya gini, Imam Ghazali ini tadi mengkritisi soal, ya, karena beliau awalnya dari Baghdad, melihat kondisi sosial politik dan praktek para ulama-ulama di sana hanya sebatas itu, kemudian beliau uzlah. Nah, dalam pengalaman ini disampaikan di sini, jangan sampai kalian nih para santri, kamu seperti ini. Nah, bagaimana kalau kamu sudah punya ilmu syariat kamu paham, ilmu hakikat paham, ilmu tasawuf paham, kamu jangan ikut-ikutan kholwat, uzlah, justru ini dosa besar. Ya, kamu sampaikanlah ilmumu kepada umat supaya memberikan manfaat, bisa menjadi oase, bisa menjadi pencerahan. Tapi kasus yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi tidak terjadi di semua negara, ya, fi baladin kabir, tidak. Ini hanya terjadi di antara min wahidin awis nataini, di antara satu atau dua, itu pun kalau benar itu, ya. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali, konteksnya adalah abad 11-12, situasi pada saat Imam Ghazali beliau berada di Baghdad. Tentu di zaman sekarang
Ya, nggak jauh-jauh beda. Artinya kalau ada ulama yang orientasi keilmuannya hanya sebatas fikih, ya harus punya kesadaran untuk belajar ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu-ilmu yang terkait dengan batiniyah. Maka dengan demikian ini bisa memberikan solusi atas persoalan spiritualitas di tengah umat. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan Imam Ghazali ini akhirnya kita mendapatkan wawasan yang luar biasa ya, dan ini itu ternyata menjadi penyakitnya ya orang-orang yang berilmu pada zaman sekarang. Jadi bisa dilihat orang yang berilmu tapi ilmunya tadi hanya ilmu fikih, ilmu mujadalah gitu. Itu pasti ciri-cirinya persis dengan yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Orientasinya pasti ke sana. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu komplit, lahir batin, paham tasawuf, tarekat, hakikat, ma'rifah, lah ini yang justru harus berperan aktif di tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin bisa meneruskan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan pengajian ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.